Saudara, hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari Matius 13, Saudara. Ayat 1 sampai ayat 23. Tapi nanti saya akan lompat, Saudara ya. Nanti saya akan lompat. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Jadi saking ramainya di sana, Saudara ya, sampai akhirnya itu nggak cukup. Akhirnya Yesus keluar, dia ke danau, dia duduk di atas perahu, dan perahu ini seolah-olah jadi panggungnya. Dan Yesus mulai mengajar orang banyak di situ. Ayat 2, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini saking suburnya, Saudara ya. Kemudian saya lanjut. Saya lompat langsung ke ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, Saudara, ini perumpamaan yang Tuhan ajarkan untuk pendengarnya waktu itu. Saya akan mulai, Saudara, dengan penabur. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, penabur ini bawa biji-bijian, bawa benih, ditabur. Nah, kata menabur di sini, Saudara. Jadi menaburnya itu nggak di tempat-tempat tertentu. Ditaruh gitu enggak. Tapi dia bawa benihnya, kemudian disebar sama dia. Dilempar gitu aja, disebar gitu. Jadi benihnya ini jatuh kemana-mana. Itulah kenapa kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, benihnya ini ada yang jatuh dibilang di pinggir jalan, ada yang di batu-batu, ada yang di semak duri, ada yang di tanah yang subur. Jadi ini disebar gitu aja, Saudara. Benih-benihnya ini. Jadi, Saudara, Injil itu sebenarnya harus diberitakan dimanapun, bukan hanya di gereja. Jadi kebenaran firman Tuhan itu harus ada dimanapun, disebarkan dimanapun. Injil itu sifatnya ekspansif, Saudara. Artinya dia bisa pergi kemana saja. Dia bisa menjangkau batas-batas. Dia bisa masuk ke dalam sekat-sekat. Jadi Injil ini sangat ekspansif. Ada ruang untuk masuk, dia bisa masuk. Jadi, Saudara, jangan berpikir, oh pelayanan cuma di dalam gereja aja. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, kita harus berpikir bahwa Injil bisa disebarkan di sana. Kita bisa melayani di sana. Ada nama Tuhan bisa dimuliakan di sana.
Saudara, kemudian di ayat 4 dan 19 saya akan bacakan untuk kita semuanya. Pada waktu ia menabur, disebar saudara ya, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ini ada yang mengatakan sebagian benih itu jatuh di sepanjang jalan. Lalu datang burung-burung dan memakannya sampai habis. Di ayat 19 dibilang, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, saudara, jatuh di sepanjang jalan. Karena jatuhnya di sepanjang jalan kelihatan, saudara, terekspos. Burung-burung itu datang. Ini menarik perhatian burung-burung untuk mengganggu, dalam tanda kutip, mengganggu benih-benih itu, supaya benih-benih itu nggak bisa tumbuh sama sekali. Bahkan kalau bisa benih-benihnya nih hilang semuanya, saudara. Benih-benihnya nih hilang, habis sama sekali. Nah, terus dibilang orang yang mendengar, jadi dia mengerti kalau itu firman Tuhan. Dia ngerti itu firman Tuhan. Orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, dia ngerti, oh ada kebenaran firman Tuhan sedang diberitakan. Oh, itu memang kebenaran firman Tuhan, dia ngerti itu. Tetapi tidak mengertinya, dia tidak memahami, dia tidak menghayati. Dia tidak memasukkannya di dalam hatinya. Dia tidak merenung-renungkannya. Dia tidak memenuhi hatinya. Dia tidak memenuhi pikirannya. Dia tidak memenuhi hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak menjadikan kebenaran firman Tuhan dan Tuhan itu sendiri sebagai dunianya. Jadi mungkin cuma sekedar lewat gitu aja. Dia ngerti itu firman Tuhan. Tapi ya sudahlah, itu firman Tuhan. Sehingga nggak ada kehidupan yang diubahkan yang kelihatan. Orang kalau bertobat itu ada tandanya, saudara. Tandanya apa? Kalau orang bertobat sungguh-sungguh, nggak cukup cuman sampai ngomong, ya aku mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Tapi Tuhan ingin kita bergerak maju. Engkau harus menghasilkan buah. Harus ada hidup yang diubahkan. Nah, kalau di ayat ini, saudara, di ayat 19 ini, dia nggak ngerti. Jadi dia itu tidak memahami, terus akhirnya tidak menghayati, tidak ada hidup yang diubahkan. Firman Tuhan itu nggak menguasai hidupnya. Kemudian datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan. Saudara, kalau dia tidak bertumbuh, kalau dia ini tidak ada dalam tanda-tanda pertobatan, tidak ada perubahan di dalam hidupnya, artinya apa? Sebenarnya semakin hari moralnya itu mengalami degradasi terus. Kenapa? Kebenaran itu dirampas semuanya oleh iblis. Jadi seolah-olah sudah cuma lewat aja. Tidak ada sesuatu yang mengubahkan dia. Si jahat, iblis, itu kan bapak dari segala kejahatan moral, segala kerusakan moral. Jadi kalau sampai iblis mengambil semuanya, kalau sampai iblis sudah menguasai semuanya, artinya hidup orang itu benar-benar rusak. Benar-benar rusak. Itulah yang dibilang itu kalau benih itu jatuh di sepanjang jalan. Artinya orang ini hidup nggak ada perubahan sama sekali. Dia tahu ada kebenaran firman Tuhan tuh, dia tahu, dia ngerti. Tapi nggak ada kehidupan yang diubahkan. Jadi kebenaran itu cuma lewat aja. Hidupnya masih hidup yang lama terus-menerus.
Memang datang ke gereja mungkin. Memang mungkin ikut persekutuan. Tapi tidak ada hidup yang diubahkan sama sekali. Kalau tidak ada hidup yang diubahkan sama sekali sebenarnya, artinya secara moral dia terus mengalami degradasi. Dan orang kalau mengalami degradasi moral, segala hal yang menjijikkan, segala hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan dia lakukan. Dia akan menghalalkan segala cara. Inilah benih yang tertabur di sepanjang jalan, saudara. Kemudian di ayat 5 dan 6, saudara, dan 20 sampai 21. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Kemudian di ayat 20 sama 21 dibilang gini, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara, kalau di tanah yang tipis, benih itu bisa cepat tumbuh. Kenapa? Karena dia cepat kena sinar matahari. Tapi juga cepat mati. Kalau nggak segera dipindah, saudara ya, kalau nggak segera dipindah, dia cepat mati. Karena akarnya nggak terlindungi, akarnya terekspos sama matahari. Kemudian akarnya ini kekurangan nutrisi. Jadi contohnya kalau kita nanam di kapas, saudara. Kita nanam di kapas gitu ya, dikasih air gitu. Semalam 2 malam gitu, kan sudah mulai keluar akarnya kecil-kecil, bener ya saudara ya. Tapi coba biarkan aja di sana. Biarkan aja di sana. Nggak usah dikasih pupuk. Biarkan aja di sana. Kira-kira jadi nggak, saudara? Dia nggak akan subur. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia tahu ada firman Tuhan dan dia menerimanya. Dia gembira menerimanya. Oh luar biasa, oh luar biasa. Oh Tuhan tuh hebat. Tapi kegembiraannya itu cuma sesaat, emosional. Dan karena emosional, segala sesuatu yang sifatnya emosional cepat berubah, saudara. Segala sesuatu yang cuma ngikuti perasaan tanpa ada kesadaran untuk menerima, untuk berubah, semuanya itu akan cepat sekali berubah. Sebentar dia ngomong menerima Tuhan, sebentar juga dia akan ngomong dia nggak percaya sama Tuhan. Apa Tuhan itu? Dia bilang gitu. Kenapa dia seperti itu? Dibilang karena ada penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Dia nggak bertumbuh, nggak berakar mendalam, nggak punya pemahaman yang mendalam. Dia nggak punya pengalaman yang mendalam juga dengan Tuhan. Itulah kenapa begitu ada penindasan. Penindasan ini bicara soal tekanan-tekanan di dalam hidup. Ada pergumulan-pergumulan. Ada persoalan-persoalan. Dia mulai, sebenarnya Tuhan itu iya apa enggak sih? Sebenarnya Tuhan itu nyata atau enggak nyata sih? Tuhan itu eksis atau enggak? Kalau eksis, kenapa dia enggak lakukan ini sama aku? Kalau Tuhan itu memang sayang, kalau Tuhan itu memang eksis, kenapa dia enggak lakukan sesuatu seperti yang aku ingini? Kenapa orang lain tolong, aku enggak ditolong? Dia cepat kecewa sama Tuhan. Karena ada tekanan terus-menerus. Belum lagi ini penindasan dan penganiayaan karena firman. Orang mulai mempertanyakan imannya. Kamu bener tak percaya sama Tuhan itu? Kamu ngikut Tuhan kok kayak gini? Kamu ngikut Tuhan kok nggak tambah enak?
Kok banyak tantangannya? Sejujurnya saudara, sebenarnya ikut Tuhan gak ikut Tuhan itu semua orang bisa mengalami masalah. Ikut Tuhan gak ikut Tuhan itu sebenarnya setiap orang, karena hidup di dunia yang sama, yang tidak sempurna. Setiap orang bisa mengalami pergumulan demi pergumulan. Tapi karena kita ini orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup dalam standar moralnya Tuhan. Kita harus hidup dalam prinsip-prinsip kebenarannya Tuhan. Itulah kenapa kita menderita. Hidup dalam kebenaran itu menderita, saudara. Melihat orang lain berbuat salah dan mereka menikmatinya, dan mereka anggap itu satu kemenangan. Mereka anggap itu satu jalan keluar. Sementara kita harus hidup dalam kebenaran. Waktu kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, kita pilih yang paling benar menurut standarnya Tuhan, bukan menurut keinginannya kita. Melihat itu semuanya, hati kita menderita, saudara, sebenarnya. Terus dipertanyakan orang, lah kalau gitu buat apa jadi Kristen? Mulai dia bimbang, saudara. Wes enakan gak percaya sama Tuhan aja. Enak sudah, hidupnya bebas. Mau milih yang amoral pun gak apa-apa. Mau milih jalan-jalan yang amoral gak apa-apa. Gak ada yang larang. Mau milih jalan yang salah gak apa-apa. Gak ada yang larang. Sepanjang semuanya sepakat aja gak apa-apa. Ya kan? Tapi kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, tidak dipanggil untuk hidup seperti itu, saudara. Itulah tekanan, terus persekusi, jadi aniaya iman itu, saudara, namanya. Imannya dicemooh orang, dia mulai bimbang. Dan karena dia mulai bimbang, karena dia hidup terus dalam kebimbangan, dipelihara terus kebimbangannya ini, mulailah dia murtad. Dibilang orang itu pun segera murtad. Murtad ini artinya terpikat untuk hidup dalam dosa yang membuatnya melupakan Tuhan. Ya sudahlah, kita mulai kompromi dengan dosa. Ya sudahlah, gini gak apa-apalah. Lakukan ini dikit gak apa-apalah. Lakukan ini dikit gak apa-apalah. Ya sudahlah, karena Tuhan gak menolong, kita coba tolong diri kita sendirilah. Kita pilih jalan yang paling enak lah buat kita. Sekalipun itu gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya sudahlah, gak apa-apalah. Wong Tuhan gak turun tangan kok. Ya kita yang harus menyelamatkan diri kita sendiri. Ngomongnya Tuhan gak tanggung jawab kok. Padahal kita yang gak ngerti maksudnya Tuhan. Makin lama, makin dia menikmati itu, makin dia melupakan Tuhan. Bisa saja dia tetap ngaku Kristen. Orang murtad itu dia bisa saja tetap ngaku Kristen, saudara. Tapi kelakuannya, gaya hidupnya, secara praktek sebenarnya bukan orang Kristen. Kenapa? Karena gaya hidupnya sebenarnya sudah jauh dari standar kebenaran firman Tuhan. Seorang Kristen sejati, seorang Kristen sungguh-sungguh, pilihan-pilihan hidupnya, sikap hidupnya, segala sesuatunya selalu bersumber dari kebenaran Tuhan. Karakternya Tuhan sendiri. Inilah orang yang digambarkan Tuhan seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Saudara, kita jangan sampai jadi yang seperti ini. Juga jangan sampai jadi seperti yang pertama tadi, saudara.
Jangan sampai jadi murtad. Karena murtad tuh bukan cuma ngomong soal, oh aku pindah agama. Oh bukan. Tapi waktu kita mulai terpikat untuk hidup menjauh dari Tuhan, menjauhkan diri dari kebenaran-kebenaran Tuhan, di situ kita mulai menolak Tuhan. Dan itulah jalan orang murtad, saudara. Nah, kemudian Tuhan melanjutkan, saudara. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Kemudian di ayat 22 dibilang, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu. Dia tahu itu firman Tuhan. Dia ngerti ada kebenaran firman Tuhan. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga dia tidak berbuah. Saudara, tanaman itu saudara ya, makin dia banyak, dia memang bertumbuh waktu itu. Semakin hari semakin besar. Tapi tanaman ini saudara ya, makin dia besar. Kalau dia ada di satu area, kalau dia makin banyak, makin tumbuh, itu semakin menghimpit satu sama lain. Dan waktu dia saling menghimpit sama lain, baik akar, baik batang, lama-lama dia tertekan, lama-lama dia mati. Saudara, saya kalau taman di depan rumah saya, saudara, berkala saya panggilkan tukang taman, saudara. Waktu tanamannya itu sudah mulai berhimpit-himpitan, mulai banyak, saudara. Itu kalau nggak segera direnov tamannya, kalau nggak mulai dipecah-pecah, disebar, dia makin menghimpit, makin banyak yang mati, saudara. Nah, orang-orang yang jatuh di semak duri itu seperti itu. Bilang, mereka itu mendengar firman, mereka ngerti firman itu. Tapi kekhawatiran dunia, nah itu dibilang, kekhawatiran dunia. Kekhawatiran ini seperti delusi. Delusi ini keyakinan palsu yang terus-menerus mengenai dirinya, mengenai orang-orang, mengenai objek di luar dirinya, yang dipertahankan meskipun ada bukti yang tak terbantahkan, yang bertentangan. Misalnya, oh, kalau kita punya kekayaan yang besar, kita hidup tanpa Tuhan itu bisa kok. Kita nggak pakai Tuhan-Tuhanan tuh bisa kita menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau kita pokoknya kita punya koneksi, kita bisa telepon aja koneksinya, nanti kita bisa selamat kok. Nanti semuanya bisa beres kok, udah nggak perlu doa-doa. Dia lupa bahwa Tuhanlah pemilik alam semesta ini, bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Dia lupa betapa kecilnya manusia. Dia lupa bahwa harta benda itu dapat datang dan pergi kapan saja. Segala sesuatu yang sifatnya fana tidak bisa dijadikan pegangan hidup. Segala sesuatu yang sifatnya fana bisa datang dan pergi kapanpun. Dia bisa cepat datang, tapi dia juga bisa cepat pergi. Itulah kenapa orang yang berharap pada sesuatu yang fana, di dalam hati kecilnya sebenarnya dia tahu bahwa hidupnya tidak aman. Itulah kenapa dia terus-menerus berusaha mempertahankan apa yang fana ini. Orang berusaha mati-matian, dia pertahankan kekayaannya, meskipun dia harus melukai orang lain. Orang mati-matian pertahankan jabatannya, meskipun dia harus menjatuhkan orang lain, meskipun dia harus berbuat licik, berbuat curang kepada orang lain. Karena dia tahu sebenarnya di dalam hatinya bahwa yang fana bisa datang dan pergi kapanpun.
Dan sebenarnya dia merasa tidak aman dengan itu. Itulah sebabnya orang-orang yang seperti ini dikatakan gini, tidak berbuah. Orang-orang yang seperti ini tidak berbuah. Tidak berbuah itu dibilang mandul. Orang-orang yang percaya, tertipu oleh hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sifatnya fana, dia menjadi mandul. Memang dia pernah dengar firman. Dia pernah dengar firman, dia pernah dengar kebenaran itu. Pernah tahu itu. Tapi hidupnya mandul. Dalam artian tidak berguna hidupnya itu. Tidak menghasilkan apa-apa. Dia cuma berusaha menghasilkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia cuma berusaha mengamankan dirinya sendiri. Kehidupannya tidak bisa dirasakan orang lain. Karena dia sendiri merasa tidak aman. Itulah kenapa dia berusaha mengamankan sesuatu yang dia anggap itu bisa mengamankan dirinya. Berapa banyak orang punya kekayaan tapi gak bisa tidur nyenyak. Dia takut ditipu, takut nanti jangan-jangan ada krisis, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, kita juga jangan sampai jadi orang Kristen yang seperti ini. Orang Kristen yang seperti ini istilahnya itu amsyong, saudara. Blind orang-orang seperti ini. Dia ngerti kehidupan kekristenan, tapi tertipu kemudian. Kenapa? Karena dia mengandalkan sesuatu yang fana. Nah, kemudian Tuhan lanjut lagi, saudara, di ayat ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kemudian di ayat 23 dibilang gini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah, ini tanah yang subur, saudara ya, orang yang mendengar firman Tuhan. Orang yang mendengar firman itu, dia memahami, dia tahu ada firman Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan, dan mengerti. Dia memahami, dia menghayati, dia menjadikan Tuhan dan seluruh kebenarannya itu menjadi dunianya. Apa yang dia pikirkan itu tentang Tuhan, apa yang dia lakukan itu tentang Tuhan, apa yang dia katakan itu tentang Tuhan. Dia selalu berpikir, ini menyenangkan Tuhan atau enggak, ini memuliakan Tuhan atau enggak. Akhirnya orang bisa melihat ada kehidupan yang berubah dari kehidupan lamanya dulu. Di situ orang merasa, wow, luar biasa ya Tuhan mengubahkan hidupnya. Hidupnya bisa dinikmati banyak orang. Hidupnya berguna bagi banyak orang. Dia hidup bagi Tuhan. Dan hidupnya memancarkan kasih Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Dia terus bertumbuh dan berbuah, dan buah-buahnya bisa dinikmati orang lain. Buah-buahnya bisa dinikmati orang banyak. Dan orang banyak merasakan Tuhan melalui hidup kita. Oh, Tuhan itu luar biasa ya. Saudara, kehidupan kekristenan itu harus terus bergerak maju. Kehidupan kekristenan tidak stagnan. Enggak cuma sampai kita ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu baru langkah awal saja, saudara. Kehidupan kekristenan harus melangkah maju. Hidupnya berguna bagi kerajaan Allah.
Hidupnya ini jadi kayak etalase, bisa dilihat orang banyak. Jadi kesaksian. Saudara, kalau kita perhatikan semua yang tidak bertumbuh tiga-tiganya di atas itu, saudara, sebenarnya arahnya sama. Ada jebakan iblis. Tapi yang pertama, jebakannya ini bukan jebakan lagi, tapi terang-terangan. Yang sisanya mulai iblis lebih halus, menjebak orang itu lebih halus. Iblis ini lihai, saudara. Wong dia ini ada, hidup waktunya sangat lama. Itulah kenapa dia tahu persis caranya berurusan dengan manusia. Dia tahu persis caranya bagaimana nembak manusia. Dia tahu persis bagaimana caranya memperdaya manusia. Dia tahu persis caranya bagaimana menjegal manusia. Secara pengalaman, iblis itu luar biasa pengalamannya. Tapi ingatlah bahwa kita punya Tuhan. Kalau kita mau menang melawan jebakan iblis, kita harus bergantung penuh kepada Tuhan hidupnya. Harus melekat erat kepada Tuhan. Allah yang luar biasa itu, yang iblis sampai keder, gak berani dia. Makin hari kita makin menghadapi banyak pergumulan. Tapi saudara, kita harus hati-hati. Makin hari pun kita juga banyak melihat ada kesenangan-kesenangan. Baik dalam persoalan, baik dalam kesenangan. Iblis bisa menipu kita. Itulah kenapa kita harus melekat erat kepada Tuhan, supaya kita bisa mengalahkan tiap tipu dayanya. Mari kita jadi orang-orang Kristen yang diinginkan Tuhan. Jadi orang-orang Kristen yang berbuah. Buah ini apa? Buah ini artinya perbuatan-perbuatan kebaikan. Waktu kita berbuah artinya ada perbuatan-perbuatan kebaikan yang keluar dari dalam hidup kita. Dan itu bisa dinikmati orang banyak. Dan itu bisa dilihat orang banyak. Seorang Kristen hidupnya akan berguna. Seorang Kristen hidupnya akan memuliakan Tuhan. Saudara, mari kita hidup sebagai orang percaya yang diinginkan Tuhan. Bukan jadi orang percaya versinya kita sendiri, tapi ayo kita jadi orang percaya seperti yang memang benar-benar diinginkan oleh Tuhan. Disitulah kita akan menemukan apa artinya kehidupan itu. Amin, saudara. Mari hidup semakin intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.